Sebuah kritik sederhana di media sosial berubah menjadi badai besar yang menyeret nama pemerintahan desa, pejabat daerah, hingga pemerintah provinsi. Semua bermula dari satu video yang viral, dan kini audit pun tak terelakkan. Pemerintah Kabupaten Garut akhirnya mengambil langkah tegas setelah muncul dugaan intimidasi terhadap seorang warga oleh keluarga Kepala Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu. Video yang beredar luas itu memperlihatkan seorang warga bernama Holis Muhlisin, 31 tahun, menghadapi sekelompok orang dengan nada bicara tinggi dan kata-kata kasar. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Kampung Babakangadoh, Desa Panggalih, pada 27 Oktober 2025. Di balik video itu, tersimpan persoalan yang lebih besar. Dugaan intimidasi ini disebut berawal dari kritik Holis terkait pembangunan desa yang dinilai belum berjalan maksimal. Dana desa hanya masuk kepada kantong-kantong pribadi. Buktinya, jalan-jalan di desa semuanya rusak, belum juga ada perbaikan. Kalau sudah begini, mungkin dana desa lebih baik ditiadakan saja, karena percuma bila tidak direalisasikan secara maksimal. Ini jalan desa menuju ke sekolah, jalannya seperti ini. Lokasi KP Cikaso, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Semoga postingan ini sampai ke Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan semoga saja ada tanggapan dari pemerintah. Hatur nuhun. Tuh, tingali. Percuma dah diayakeun dana desa oge. Hari jalan sama model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha atuh? Mending eueuhkeun dana desa mah. Ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Nah, udah diayakeun dana desa ge percuma. Jadi pasangkeun tuh jalan butut. Ya teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Sekian info dari saya. Assalamualaikum kepada pihak terkait, pengurus kantor Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dimohon untuk segera memasang baligo APBDes tahun 2025 karena sampai sekarang belum dipasang. Mohon karena itu melanggar undang-undang. Mohon untuk segera dipasang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik tersebut ia sampaikan melalui media sosial, ruang yang seharusnya menjadi wadah aspirasi warga. Namun, alih-alih mendapat penjelasan, yang muncul justru reaksi emosional dari pihak keluarga kepala desa. Hayang tenar, dengan jago di media sosial. Hayang kumaha. Ayo gara-gara lamuran jelema sih ya. Ayeuna kasalaki aing laki-laki kitu kitu. Aing mah masalahna saya. Anjing bisa teh goblok. Aing mah sia aing teh eta nama. Sa. Nah, ayo ti kamari sok kohol ke gede. Ayo pembangunan naon? Nah, si Holin nih. Si Holin. Ya, ayo si anjing. Kalau aing mah kajon kene di imah puasa. Kan ngomong naon si anjing di dia. Kali sok ngomong ke dia teh aing. Viralnya video ini memicu kecaman luas. Situasi inilah yang mendorong pemerintah daerah turun tangan. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memastikan Inspektorat Kabupaten Garut diterjunkan untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemerintahan Desa Panggalih. Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu malam, 3 Januari 2026, Putri menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Inspektorat agar segera turun ke lapangan. Menurut Putri, audit ini bukan bertujuan menjatuhkan kepala desa, melainkan menghadirkan informasi yang objektif dan transparan
kepada publik. Jika penggunaan dana desa sudah sesuai aturan dan kebutuhan warga, maka tidak ada alasan untuk takut. Namun jika ada kendala atau kekurangan, semuanya harus dijelaskan secara terbuka. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, 1. Saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya, bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Putri menegaskan, masyarakat berhak tahu kemana dana desa dialokasikan, pembangunan apa saja yang sudah berjalan, dan apa yang belum terrealisasi beserta alasannya. Transparansi, kata dia, adalah kunci meredam konflik. Karena kita harus memberikan informasi, kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu. Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti Inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Dalam pernyataannya, Putri juga menyinggung pengalaman pribadinya yang pernah viral karena merespons kritik warga dengan nada tinggi. Ia mengakui itu sebagai kesalahan dan menegaskan bahwa pejabat publik harus belajar menahan diri. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahi. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut, intimidasi Kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur, semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan, ya kan gitu. Sorotan semakin kuat ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ikut angkat bicara. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur desa agar tidak pernah melakukan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik. Menurut Deddy, kritik adalah alarm bagi pemerintah, bukan ancaman. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa, sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan.
sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Di era keterbukaan, aparatur negara wajib siap diawasi dan dievaluasi. Kasus Desa Panggalih kini menjadi ujian penting bagi tata kelola dana desa dan perlindungan hak warga. Audit sudah di depan mata. Pertanyaannya, apakah semuanya akan terbongkar dengan terang atau justru membuka bab baru yang lebih besar?